Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perpajakan Ibu Retno Puji Astuti, SEMAK. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Weldia Novita dan rekan saya Syadina Aulia Fitri. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang keputusan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan nomor KEP 001-BC-WBC.02/KBT-2023 pada tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan atas keberatan terhadap surat penetapan tarif dana atau nilai pabean nomor SPTNP 00201-KBC.0201/2023 pada tanggal 20 Agustus 2023 yang terdaftar dalam berkas sengketa nomor 0009119/2024/PP yang mengambil keputusan sebagai berikut dalam sengketa antara tergugat CV Mandala Sumber Perkasa dan yang penggugat yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kasus sengketa pajak tersebut, terdapat pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama adalah yang tergugat membuat pemohon banding, yaitu CV Mandala Sumber Perkasa. CV Mandala Sumber Perkasa adalah pihak yang mengajukan banding terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemohon banding merasa keberatan dengan penetapan nilai pabean yang lebih tinggi dari yang mereka laporkan, yang mengakibatkan mereka dikenakan tambahan pembayaran bea masuk, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh final, dan denda. Lalu, ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai penggugat terhadap CV Mandala Sumber Perkasa. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pihak yang mengeluarkan keputusan mengenai penetapan nilai pabean dan tarif yang dikenakan kepada pemohon banding. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean yang lebih tinggi berdasarkan hasil penelitian dan data yang mereka miliki, yang menyebabkan pemohon banding dikenakan biaya tambahan. Nah, kasus ini menjelaskan tentang apa dan apa saja sih konfliknya. Jadi kasus sengketa pajak ini melibatkan konflik antara pemohon banding yaitu CV Mandala Sumber Perkasa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemohon banding mengajukan banding karena keberatan terhadap penetapan nilai pabean yang lebih tinggi dari yang mereka laporkan untuk barang impor berupa Indian Fresh Onions. Mereka melaporkan nilai pabean sebesar SIF 7.696,93 US$ yang digunakan oleh dokumen seperti purchase order, dokumen purchase order, invoice, dan bukti pembayaran. Namun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean sebesar 13.865,36 US$ dengan alasan bahwa bukti transaksi yang diserahkan pemohon banding tidak dapat diyakini kebenarannya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berpendapat bahwa nilai transaksi yang dilaporkan tidak didukung oleh data yang memadai, sehingga mereka menggunakan data pembanding yang lebih tinggi. Dalam proses banding, pengadilan pajak memeriksa sebuah bukti yang diserahkan oleh kedua belah pihak dan akhirnya memutuskan untuk mengabulkan banding pemohon banding, menetapkan nilai pabean sesuai dengan yang dilaporkan. Kasus ini mencerminkan ketegangan antara kewajiban pemohon banding untuk melaporkan nilai pabean yang akurat dan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menetapkan nilai pabean berdasarkan hasil penelitian mereka. Pengadilan pajak berperan sebagai lembaga yang menilai keputusan Direktorat Jenderal Pajak dan memberikan keputusan akhir berdasarkan bukti yang ada. Jadi, hasil keputusan akhir dari persidangan ini adalah pengadilan pajak mengabulkan seluruh banding yang diajukan oleh CV Mandala Sumber Perkasa terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait sengketa pajak. Pengadilan menetapkan nilai pabean untuk barang impor Indian Fresh Onion sesuai laporan CV
Mandala Subur Perkasa, yaitu SIF 7.696,93 US dollar. Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan, seperti purchase order, invoice, dan bukti pembayaran, Direktorat Jenderal Pajak Bea dan Cukai sebelumnya menetapkan nilai pabean lebih tinggi, yaitu sebesar 13.865,36 US dollar dengan alasan bukti yang tidak memadai, namun tidak dapat membuktikan klaim tersebut. Putusan ini juga menyatakan bahwa tagihan bea masuk, pajak impor, dan sanksi administrasi adalah nihil, memberikan kelegaan bagi CV Mandala Subur Perkasa dan menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaporan nilai pabean. Sekian hasil dari yang kita paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.